Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini untuk mata kuliah translasi mata uang asing. Maaf, untuk materi transaksi mata uang asing, mata kuliah akuntansi internasional. Kita hari ini masuk ke pertemuan ke-6. Oke, baik. Apa sih translasi mata uang asing atau alasan apa translasi mata uang asing? Translasi mata uang asing adalah proses pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Alasan melakukan transaksi mata uang asing adalah satu, mencatat transaksi mata uang asing. Yang kedua, memperhitungkan efeknya perusahaan terhadap transaksi mata uang. Yang ketiga, berkomunikasi dengan peminat saham asing. Jadi di sini ada gambarnya, kalian bisa melihat alurnya supaya lebih jelas. Misalnya di Indonesia ada perusahaan induk. Perusahaan induk di Indonesia menggunakan rupiah sebagai mata uang dalam pelaporan keuangannya. Kemudian memiliki cabang di 4 negara. Ada di Malaysia, Singapura, India, dan Thailand. Masing-masing anak perusahaan ini menggunakan mata uang lokal di masing-masing negara. Misalnya di Malaysia menggunakan ringgit, Singapura menggunakan Singapura dollar, India menggunakan rupiah, dan Thailand menggunakan baht. Kemudian ketika laporan keuangan dikonsolidasi antara induk dengan anak, maka laporan keuangan anak akan ditranslasi ke dalam rupiah karena perusahaan induknya berada di Indonesia dan menggunakan rupiah. Nah, itu disebut dengan translasi. Ya, jadi merubah karakter dari mata uang tersebut. Oke. Translasi berbeda dengan konversi ya. Jadi ada translasi, ada konversi. Perbedaannya apa? Yang pertama, kalau translasi tadi perubahan ekspresi mata uang. Misalnya neraca mata uang rupiah disajikan ulang dalam dolar AS atau sebaliknya misalnya. Neraca yang menggunakan mata uang ringgit kemudian disajikan ulang dalam mata uang rupiah karena akan dikonsolidasi dengan perusahaan induknya seperti itu. Nah, sementara konversi ada terjadi pertukaran fisik mata uang. Misalnya, ada transaksi penjualan Indonesia ke Jepang. Indonesia melakukan ekspor ke Jepang. Nah, kemudian melakukan penjualan menggunakan mata uang Jepang. Jadi dari mata uang rupiah Jepang melakukan pembayaran ke Indonesia menggunakan mata uang yen. Nah, maka akan dikonversi nilai rupiah. Berapa satu yen dikonversi menjadi rupiah. Nah, itu perbedaan translasi dan konversi. Dalam transaksi mata uang asing, jadi yang disebut dengan transaksi mata uang asing adalah transaksi jual beli dengan menggunakan mata uang asing. Jika terjadi dengan mata uang asing, contohnya misalnya seperti tadi. Indonesia melakukan penjualan ke Jepang. Kemudian Jepang sebagai pembeli melakukan pembayaran dengan menggunakan yen. Maka itu disebut transaksi mata uang asing. Namun jika Jepang melakukan pembayaran ke Indonesia menggunakan rupiah, itu bukan merupakan transaksi mata uang asing. Walaupun terjadi jual beli dengan berbeda negara. Jadi yang disebut dengan transaksi mata uang asing adalah ketika transaksinya menggunakan mata uang asing selain yang berlaku di negara tersebut. Oke. Transaksi mata uang asing dapat terjadi pada pasar spot, pasar forward, dan pasar swap. Apa itu pasar spot? Spot itu adalah transaksi jual beli valuta asingnya dengan jangka waktu segera. Sedangkan pasar forward adalah transaksi jual beli valuta asing dengan persetujuan di masa depan, dan pasar swap adalah pembelian spot dan penjualan forward. Ini adalah gabungan pembelian spot dan penjualan forward atau pembelian forward dan penjualan spot. Nah, contohnya seperti apa supaya kalian paham? Berikut ada contohnya, ada ilustrasinya. Contoh transaksi di pasar spot. Sebuah perusahaan di Amerika Serikat memiliki cabang di India.
Perkiraan kas di 31 Januari sejumlah India Rupee 1 juta. Pada saat itu kurs spot langsung dolar AS terhadap rupiah adalah 0,02232. Maka perkiraan nilai kasnya berapa? Berarti berapa nilai kas di akhir periode? Tinggal dikali aja Indian Rupee 1 juta dikali dengan 0,02232 sama dengan 22.320 dolar Amerika Serikat. Nah, ini ya, jadi kalau misalnya di konversi ke dalam rupiah, jadi tinggal dikali langsung. Itu disebut dengan transaksi di pasar spot. Bagaimana dengan transaksi di pasar forward? Contohnya, di pasar spot, franc Swiss ditawarkan pada harga 0,8318. Sedangkan di pasar forward 6 bulan ke depan, franc ditawarkan 0,8462. Berapa besarnya premi atau diskon pada forward tersebut? Karena ada perbedaan. Oke, perbedaan kurs ini bisa berupa premi, bisa berupa diskon. Berupa premi kalau nanti hasil perhitungannya adalah positif. Berupa diskon kalau hasil perhitungannya adalah negatif. Oke, jadi ini adalah formula untuk menghitung premium atau diskonnya. Forward premium atau diskon sama dengan forward rate dikurang spot rate dibagi dengan spot rate dikali 12 per N. N itu jangka waktunya. Di sini forward rate-nya adalah 0,8462. Ini adalah spot rate-nya 0,8318. Kemudian dibagi dengan 0,8318 dikali 12 per N. N-nya 6 bulan dari sini. Oke, hasilnya adalah 0,034 atau kalau kita buat persentase sama dengan 3,4%. Ini artinya adalah premium. Kalau nanti hasilnya negatif namanya diskon. Ini adalah contoh transaksi di pasar forward. Kurs mata uang asing. Oke, tahu lah kurs itu kan nilai tukar ya, nilai tukar mata uang asing. Misalnya 1 dolar AS berapa rupiah gitu. Nah, sekarang itu kalau nggak salah sekitar 14 ribuan ya. Dan kurs mata uang asing itu juga fluktuatif alias berubah-ubah. Nah, karena adanya perubahan itu maka karena fluktuatif tersebut, maka saat penentuan kurs itu ada 3 macam kurs yang digunakan ketika melakukan transaksi, yaitu adalah yang pertama ada kurs saat ini, kurs historis, dan kurs rata-rata. Oke, kalau kurs saat ini artinya adalah menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Oke, kalau kurs historis itu artinya adalah kurs yang berlaku saat aset pertama kali didapatkan atau saat kewajiban valuta asing pertama kali muncul. Gitu. Jadi berapapun tanggalnya dia akan menggunakan kurs historis tersebut. Oke, dan kurs rata-rata ini adalah rata-rata sederhana kurs saat ini ataupun kurs historis. Baik, berikutnya metode translasi mata uang asing. Jadi dalam melakukan transaksi mata uang asing bisa menggunakan perspektif transaksi tunggal atau menggunakan perspektif transaksi berganda. Kalau menggunakan perspektif transaksi tunggal, artinya adalah mengaplikasikan kurs tunggal, yaitu kurs saat itu atau saat penutupan. Jadi dipilih mau pakai kurs yang berlaku saat itu atau mau pakai kurs saat penutupan. Kurs yang berlaku saat itu yaitu saat perolehan ya. Atau memakai yang saat penutupan periode laporan keuangan. Bagaimana dengan perspektif transaksi berganda? Yaitu adalah mengkombinasikan antara kurs saat ini dan kurs historis. Bagaimana cara pembagiannya? Bagaimana cara mengkombinasikannya nanti? Aset dan kewajiban akan dinilai. Ini ada 3 macam metode. Pertama, metode current dan non-current. Nanti item-item aset dan kewajiban di neraca itu akan dipisah antara yang current, lancar, dan juga non-lancar. Nanti untuk misalnya untuk yang lancar nanti akan menggunakan kurs saat ini. Sementara untuk yang
aset yang tidak lancar atau non current nanti menggunakan kurs yang historis, misalnya seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi mau pakai kurs historis atau kurs saat ini. Begitu juga dengan metode moneter dan moneter. Nanti item-item di neraca akan diklasifikasikan. Mana item moneter, mana item non-moneter. Lalu nanti akan dipilih apakah item moneter ini akan menggunakan kurs saat ini atau item non-moneter menggunakan kurs historis. Gitu. Jadi kombinasi. Gitu. Sementara kalau metode kurs sementara itu transaksi mata uang asing tidak mengubah sifat sebuah item yang dihitung. Hanya mengubah unit perhitungan saja. So. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa baca mengenai perbedaan dari metode ini di buku Frederick S. Choi ya, yang bab transaksi mata uang asing. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai materi transaksi mata uang asing. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti kalian susun dan kita akan diskusi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.